YKCB Channel menjelaskan yang dikabarkan tentang Pak Harto. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti channel ini. Mengapa Presiden Soeharto berhenti? Hari Kamis tanggal 21 Mei 98 pukul 09.10 di Credential Room Istana Negara, Pak Harto menyatakan berhenti sebagai presiden. Keputusan Presiden Soeharto berhenti sangat mengejutkan karena secara strategis dan politis, kedudukan Pak Harto masih sangat kuat. Sebagai presiden garis miring Panglima tertinggi, militer secara konstitusional dan fungsional mengamankan jalannya pemerintahan, yang artinya mendukung Presiden Soeharto. Memang secara politis setelah Ketua Golkar yang juga Ketua DPR, garis miring MPR Harmoko, tanggal 18 Mei 98 mengatakan, memohon Presiden secara arif dan bijaksana untuk mengundurkan diri. Seakan dukungan politis seperti tergerus. Namun bila dicermati, yang diucapkan Harmoko adalah pendapat pribadi, bukan pendapat yang dihasilkan dari keputusan rapat paripurna DPR, dan juga bukan putusan berdasarkan hasil rapat pimpinan atau musyawarah nasional Golkar, di mana Harmoko sebagai ketua umum. Adapun krisis moneter yang menjadi musabab Pak Harto berhenti, sudah berlangsung 10 bulan sejak krisis nilai tukar mata uang BAT di Thailand bulan Juli 97, yang kemudian berimbas ke beberapa negara termasuk ke Indonesia. Menjadi pertanyaan, dari negara-negara yang terimbas krisis moneter, mengapa hanya Indonesia yang paling parah? Malaysia menyikapi krisis ini dengan memberlakukan sistem devisa terkontrol dan melarang transaksi ringgit Malaysia di luar negaranya. Sedangkan Indonesia tidak memberlakukan sistem defisit terkontrol, melainkan Bank Indonesia melakukan spread intervensi pergerakan nilai tukar hingga 10%. Akan tetapi, nilai tukar rupiah terhadap dolar melampaui 10%. Ternyata cara ini tidak berhasil mencegah jatuhnya nilai tukar, sehingga Bank Indonesia menghentikan intervensi, karena cadangan devisa semakin menipis. Tanpa intervensi Bank Indonesia dan memberlakukan sistem devisa mengambang, berakibat kurs dolar terhadap rupiah terus melambung tinggi. Pada bulan Oktober, pemerintah meminta bantuan International Monetary Fund atau IMF. Ternyata keputusan meminta bantuan IMF malah membuat nilai tukar bergerak liar, sehingga krisis moneter menjadi krisis multidimensi. Tanggal 1 November, atas permintaan IMF, pemerintah menutup 16 bank. Menutup bank tanpa sebelumnya ada jaminan uang nasabah atau blanket guarantee, mengakibatkan kepanikan di masyarakat. Masyarakat panik tidak percaya pada perbankan dan melakukan penarikan massal uang mereka di bank sehingga bank-bank mengalami kesulitan likuiditas dan pemerintah membantu dengan apa yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Tanggal 15 Januari 98, kembali IMF menekan pemerintah dengan 50 paket ekonomi yang intinya pengetatan keuangan. Mengenai pengetatan keuangan, peraih hadiah Nobel Ekonomi 2001, Joseph S. Stiglitz berpendapat, memaksa pemerintah merampingkan pengeluaran di saat perusahaan-perusahaan swasta sekarat jelas membuat ekonomi ambruk. Harusnya di saat swasta sekarat, pemerintah harus mengimbangi dengan melakukan pengeluaran lebih besar hingga tingkat tertentu. Dalam buku Warisan Soeharto terbitan Kompas, berjudul Clinton Menekan Soeharto oleh Simon Saragih ditulis, Clinton menekan Soeharto untuk mengadopsi program reformasi ekonomi ketat yang disarankan IMF. Juga disebutkan bahwa ketika Indonesia sedang mengalami krisis keuangan dan terjadi aksi-aksi demonstrasi, Washington melakukan campur tangan yang begitu luar biasa. Presiden Bill Clinton menelpon Presiden Soeharto belasan kali, sedangkan Direktur Pelaksana IMF, Michel Comdesus, saat mengakhiri tugasnya mengatakan, kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto berhenti. Dan tanggal 20 Mei 1998, malam hari di Jalan Cendana, setelah menerima mantan Wapres Sudarmono dan Wapres B.J. Habibie, Saadilah Mursyid menyodorkan surat yang ditandatangani 14 menteri. Isinya tidak bersedia duduk di kabinet reformasi yang akan diumumkan esok hari. Membaca surat itu, Pak Harto mengajak Saadilah ke kamar kerjanya dan mengatakan,
Segala usaha telah kita lakukan, tapi Tuhan berkehendak lain. Buatkan surat pengunduran diri, saya berdasarkan pasal 8 UUD 1945, dan akan saya umumkan besok. Esok hari, tanggal 21 Mei, di Credentials Room Istana Negara, setelah ditikam dari luar dan diserang dari dalam, setelah menguraikan berbagai pertimbangan, Presiden Soeharto mengatakan, "Saya memutuskan berhenti dari jabatan saya sebagai presiden."